Setelah mendapatkan informasi dari bapak petani, tanpa ragu Chinmi pun melanjutkan perjalanan. Meskipun Gundi mulai merasa ketakutan setelah mendengar penjelasan sang petani tentang kota Merde, Chinmi tetap tidak mengurungkan niatnya. Baginya mereka sudah mengetahui bahwa Putri Mito berada dalam bahaya. Karena itu tidak mungkin bagi mereka untuk berpura-pura tidak tahu dan meninggalkannya begitu saja. Mereka terus menyusuri jalan setapak hingga akhirnya sampai di depan sebuah gerbang kota yang cukup besar. Di sanalah mereka melihatnya. Kereta kuda yang membawa Putri Mito ternyata sudah berada di depan gerbang dan sedang bersiap memasuki kota. Gundi langsung merasa pesimis. Ia kembali teringat dengan semua cerita tentang Merde sebagai kota para penjahat dan jalan para perompak. Rasanya seperti masuk ke sarang masalah dengan sengaja. Namun Chinmi tetap tenang. Menurutnya sekarang ini bukan lagi soal apakah mereka takut atau tidak. Mereka sudah terlibat sejak melihat Putri Mito diculik dan menyelamatkannya sudah menjadi tanggung jawab mereka. Akhirnya mereka pun memasuki kota Merde. Anehnya begitu berada di dalam, suasananya justru terlihat seperti kota pada umumnya. Jalanan ramai oleh orang-orang yang berlalu lalang. Para pedagang sibuk dengan dagangannya dan kehidupan masyarakat tampak berjalan normal. Tidak ada tanda-tanda bahwa kota ini merupakan tempat yang dipenuhi para penjahat. Chinmi dan Gundi kemudian mencoba mencari informasi. Mereka menghampiri sekelompok orang yang sedang berkumpul di pinggir jalan. Entah sedang membahas urusan penting atau sekadar sibuk mabar Mobile Legends, mereka terlihat cukup santai. Chinmi bertanya apakah mereka mengetahui keberadaan kereta yang membawa seorang gadis. Namun bukannya membantu, orang-orang tersebut malah mencemooh mereka. Mereka bahkan meminta uang sebagai imbalan jika Chinmi ingin mendapatkan informasi. Gundi mulai kesal melihat tingkahnya. Tiba-tiba seorang pria lain datang menghampiri. Wajahnya dibuat sesangar mungkin, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang harus ditakuti. Ia memperingatkan Chinmi dan Gundi agar tidak mempercayai orang-orang tadi karena menurutnya mereka hanyalah para pembual. Pria itu kemudian menjelaskan bahwa kota Merde memiliki jalan-jalan yang sangat rumit. Orang yang baru pertama kali datang ke kota ini hampir pasti akan mudah tersesat. Namun ada satu hal yang lebih penting, ia memperingatkan Chinmi dan Gundi agar jangan membuat keributan selama berada di kota tersebut. Sebab jika sampai Simon mengetahui mereka membuat masalah, mereka bisa berada dalam bahaya besar. Mendengar nama itu, Chinmi dan Gundi langsung penasaran. Siapa sebenarnya Simon? Dan mengapa hanya dengan mendengar namanya saja orang-orang di kota ini terlihat begitu takut? Alih-alih mendapatkan informasi yang berguna, orang-orang yang tadi ditemui Chinmi justru mulai terlibat baku hantam hanya karena persoalan yang tidak jelas. Keributan pun pecah begitu saja di tengah jalan. Chinmi yang melihat kejadian tersebut memilih untuk tidak ikut campur. Ia tidak ingin membuang waktu karena yang paling penting sekarang adalah menemukan Putri Mito sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Sementara itu di tempat lain, kereta yang membawa Putri Mito akhirnya tiba di tempat tujuan. Para penculik membawa Putri Mito menghadap seseorang yang dikenal dengan julukan Madam. Dialah orang yang akan menerima dan menilai hasil tangkapan mereka. Madam dikenal sebagai sosok yang menjalankan bisnis gelap dan mengeksploitasi orang-orang yang berada dalam kendalinya. Begitu melihat wajah Mito, ia langsung merasa sangat senang. Menurutnya gadis yang baru saja dibawa kepadanya itu merupakan tangkapan yang sangat berharga. Kedua penculik tersebut bahkan mulai menduga bahwa Putri Mito memiliki kemiripan dengan seorang putri kerajaan. Namun bukannya menyembunyikan identitasnya, Mito justru dengan polos dan terang-terangan mengakui siapa dirinya. Ia mengatakan bahwa dirinya memang Putri Mito, seorang putri dari kerajaan. Mendengar pengakuan tersebut, seluruh orang yang berada di tempat itu langsung terkejut. Madam pun semakin puas. Ia tidak menyangka bahwa tangkapan kali ini ternyata jauh lebih berharga daripada yang mereka bayangkan. Terlebih lagi, Madam memiliki kebencian yang begitu besar terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintah. Mendapatkan seorang putri kerajaan berada di tangannya seolah menjadi kesempatan yang sangat menguntungkan baginya. Sementara Putri Mito masih belum sepenuhnya menyadari seberapa serius keadaan yang sedang dihadapinya. Madam justru mulai memikirkan keuntungan besar yang bisa didapatkan dari keberadaan sang putri. Sementara itu di tempat lain, Chinmi dan Gundi masih terus berusaha mencari keberadaan Putri Mito. Mereka menyusuri berbagai sudut kota Merde. Tetapi semakin lama pencarian mereka justru semakin sulit. Untungnya mereka memiliki Goku. Dengan lincah Goku bergerak dari satu atap ke atap lainnya, mengamati keadaan kota dari tempat yang lebih tinggi. Dari atas genting, ia akhirnya menemukan sesuatu yang menarik perhatian.
Sebuah kereta kuda terlihat terparkir di salah satu tempat yang cukup tersembunyi. Goku pun segera memberikan tanda kepada Chinmi dan Gundi. Keduanya kemudian mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Goku, berharap kereta tersebut merupakan kendaraan yang digunakan untuk membawa Mito. Sementara itu, Madam mulai menyadari bahwa situasi yang sedang dihadapinya jauh lebih serius dari perkiraannya. Membawa seorang putri kerajaan ke tempatnya jelas merupakan masalah besar. Jika sampai keberadaan Putri Mito diketahui pemerintah, seluruh bisnisnya bisa berada dalam bahaya. Madam pun tidak ingin mengambil resiko. Daripada menyimpan Mito di tempatnya sendiri dan mengundang masalah yang lebih besar, ia memutuskan untuk menyerahkan sang putri kepada seseorang yang memiliki kekuasaan jauh lebih besar. Orang itu adalah Simon. Menurut Madam, menyerahkan Mito kepada Simon akan membuat semuanya jauh lebih aman. Dengan begitu, ia bisa terbebas dari resiko yang mungkin muncul akibat penculikan seorang putri kerajaan. Namun keputusan tersebut justru membuat situasi semakin berbahaya, karena kini Putri Mito akan dibawa langsung kepada orang yang namanya saja sudah cukup membuat seluruh kota Merde merasa gentar. Akhirnya, setelah menyusuri berbagai sudut kota Merde, Chinmi dan Gundi berhasil menemukan tempat di mana Putri Mito ditahan. Madam yang melihat kedatangan mereka pun tampak heran. Ia bahkan tidak menyangka bahwa orang yang datang untuk menyelamatkan sang putri ternyata hanya 2 orang. Pengawalnya cuma 2 orang, pikirnya. Namun Mito justru langsung tersinggung mendengar perkataan tersebut. Ia tidak terima jika Chinmi dan Gundi dianggap sebagai pengawalnya. Enak saja. Baginya, mana mungkin seorang putri kerajaan dikawal oleh seorang pawang monyet. Gundi yang mendengar ucapan Mito tentu saja merasa kesal. Mereka sudah bersusah payah mengejar para penculik sampai ke kota Merde hanya demi menyelamatkannya, tetapi bukannya mendapatkan ucapan terima kasih, mereka malah terus diremehkan. Chinmi sendiri hanya bisa menghela napas. Sepertinya berdebat dengan Mito hanya akan membuang waktu. Madam kemudian memanggil para anak buahnya untuk menghadapi Chinmi dan Gundi. Beberapa pria bertubuh besar segera maju dan mengepung mereka. Dari penampilannya saja jelas mereka bukan orang-orang yang bisa dianggap remeh. Namun Chinmi tetap tenang. Ia bahkan tidak langsung menyerang. Dengan sikap yang tetap sopan, Chinmi meminta Madam melepaskan Mito. Ia juga berjanji bahwa dirinya akan bertanggung jawab dan memastikan sang putri bisa kembali dengan selamat. Sayangnya permintaan tersebut tidak membuat Madam berubah pikiran. Tanpa banyak basa-basi, para pengawal langsung melancarkan serangan. Mereka bergerak cepat dan menyerang Chinmi dari berbagai arah. Namun tentu saja ini bukan pertama kalinya Chinmi menghadapi situasi seperti itu. Dengan gerakan yang begitu cepat dan terukur, Chinmi mulai menghadapi satu persatu lawannya. Seorang pengawal berkepala botak bahkan langsung tumbang hanya dengan satu pukulan saja. Semua orang yang berada di sana langsung terkejut. Mereka tidak menyangka pemuda yang terlihat begitu tenang ternyata memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa. Dalam waktu singkat, Chinmi berhasil membereskan seluruh pengawal Madam. Para pria bertubuh besar yang sebelumnya begitu percaya diri kini sudah tidak mampu lagi melanjutkan pertarungan. Gundi pun hanya bisa melihat aksi gurunya dengan bangga. Sementara Madam dan Mito sama-sama terpaku melihat kemampuan Chinmi. Mereka baru saja menyadari bahwa 2 orang yang awalnya mereka anggap remeh ternyata bukanlah orang sembarangan. Melihat seluruh anak buahnya berhasil dikalahkan dalam waktu singkat, Madam justru tidak terlihat panik. Bukannya marah atau ketakutan, ia malah tersenyum penuh minat. Kemampuan Chinmi ternyata membuatnya tertarik. Madam kemudian menawarkan sesuatu yang cukup mengejutkan. Ia mengajak Chinmi untuk bergabung menjadi anak buahnya. Menurutnya, seseorang dengan kemampuan bela diri seperti Chinmi akan sangat berguna jika berada di pihaknya. Daripada menjadi lawan, akan jauh lebih menguntungkan jika Chinmi bekerja untuknya. Namun tawaran tersebut tentu saja terdengar konyol bagi Chinmi. Ia datang ke tempat itu untuk menyelamatkan Mito, bukan untuk bergabung dengan kelompok kriminal. Sementara itu di gerbang kota Merde, pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Dael akhirnya tiba. Mereka berhasil menemukan lokasi kota tersebut berkat petunjuk dari petani yang sebelumnya ditemui Chinmi dan Gundi. Dael pun segera memimpin pasukannya memasuki kota. Tujuannya hanya satu, yaitu menemukan Putri Mito dan membawanya kembali dengan selamat. Di tempat lain, Madam rupanya tidak ingin membuang-buang waktu. Setelah melihat kemampuan Chinmi, ia langsung mengeluarkan segepok uang dan menyodorkannya sebagai tawaran untuk merekrut pemuda tersebut. Namun Chinmi sama sekali tidak tertarik. Ia menolak tawaran itu mentah-mentah. Baginya uang sebanyak apapun tidak akan membuatnya mengkhianati prinsip dan perguruannya. Mental Chinmi jelas bukan seperti para pejabat di Konoha yang mudah berubah pikiran hanya karena melihat tumpukan uang.
Penolakan tersebut tentu membuat Madam tidak senang, dan konsekuensinya pun langsung terasa. Jika Chin Min menolak bergabung, maka tidak ada pilihan lain selain menghadapi mereka sebagai musuh. Madam pun memanggil lebih banyak anak buahnya. Kali ini jumlah mereka jauh lebih banyak, dan beberapa di antaranya bahkan membawa senjata. Situasi yang sebelumnya sudah sulit kini berubah menjadi jauh lebih berbahaya. Chin Mi dan Gundi harus menghadapi segerombolan penjahat sekaligus, sementara Putri Mito masih berada di tempat itu. Namun bagi Chin Mi, mundur bukanlah pilihan. Ia sudah datang sejauh ini untuk menyelamatkan Putri Mito, dan sekarang ia harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya sendiri. Para penjahat terus bermunculan dari berbagai sudut jalan. Satu demi satu mereka keluar dan mulai mengepung Chin Mi dan Gundi. Jumlah mereka semakin banyak hingga hampir memenuhi jalan di sekitar tempat itu. Melihat keadaan tersebut, Putri Mito mulai merasa khawatir. Untuk pertama kalinya ia benar-benar menyadari bahwa Chin Mi dan Gundi berada dalam situasi yang berbahaya. Ia pun mulai bertanya-tanya apakah mereka mampu menghadapi semua penjahat yang mengepung mereka. Saat Chin Mi dan Gundi sedang bersiap menghadapi serangan, tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda dari kejauhan. Pasukan kerajaan akhirnya tiba. Mereka menghentikan perjalanan dan langsung menanyakan keberadaan Putri Mito. Chin Mi dan Gundi tentu saja segera memberitahu bahwa sang putri berada di tempat tersebut. Namun Dayal justru melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Matanya menangkap beberapa hal yang menurutnya sangat mencurigakan. Goku terlihat sedang memegang selendang Putri Mito sambil duduk di atas salah satu kuda kerajaan. Di sisi lain, Chin Mi juga terlihat sedang memegang segepok uang yang sebelumnya diberikan Madam sebagai tawaran untuk merekrutnya. Bagi Dayal, semua itu justru terlihat seperti bukti bahwa Chin Mi dan Gundi merupakan bagian dari komplotan penjahat. Chin Mi segera mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia menceritakan bahwa mereka mengejar para penculik, menemukan Mito, kemudian menghadapi anak buah Madam. Namun Dayal tetap tidak percaya begitu saja. Dengan kondisi Mito yang berada di tempat para penjahat, Goku membawa selendang sang putri, dan Chin Mi memegang uang dalam jumlah besar. Semua keadaan justru terlihat semakin mencurigakan. Kesalahpahaman pun semakin besar. Chin Mi yang awalnya datang untuk menyelamatkan Putri Mito, kini justru berhadapan dengan pasukan kerajaan yang menganggap dirinya sebagai salah satu pelaku penculikan. Namun suasana yang sudah tegang tiba-tiba semakin memanas. Para penjahat mulai kehilangan kesabaran mendengar ocehan Dayal. Mereka merasa terganggu dengan sikap sang kepala pengawal yang terus menuduh dan menginterogasi keadaan di sekitar mereka. Beberapa orang bahkan mulai maju dan bersiap menyerang Dayal. Namun mereka belum tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Dalam sekejap Dayal bergerak dengan kecepatan luar biasa. Pedangnya melesat begitu cepat hingga para penjahat bahkan tidak sempat menyadarinya. Bukan untuk melukai mereka, Dayal justru mengarahkan tembasannya dengan begitu presisi hingga celana dua penjahat tersebut tiba-tiba melorot. Keduanya langsung terkejut dan panik. Para penjahat yang melihat kejadian itu pun ikut terdiam. Inilah Dayal, kepala pengawal kerajaan. Di balik sikapnya yang terlihat kaku dan serius, ternyata tersimpan kemampuan pedang yang tidak bisa diremehkan. Sementara itu, Madam mulai menyadari bahwa situasi di tempatnya semakin tidak terkendali. Kehadiran pasukan kerajaan membuat masalah ini jauh lebih berbahaya. Ia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa Mito pergi. Tujuannya jelas, menyerahkan sang putri kepada Simon secepat mungkin. Dayal yang mengetahui hal tersebut langsung bergerak mengejar. Dengan satu gerakan cepat, ia melancarkan tendangan keras hingga pintu tempat persembunyian itu terbuka lebar. Namun semuanya sudah terlambat. Mito telah lebih dahulu dibawa pergi dari tempat tersebut. Dayal dan para pengawal kerajaan pun segera melanjutkan pengejaran terhadap Putri Mito. Namun mereka segera menyadari bahwa mengejar seseorang di kota Merde bukanlah perkara mudah. Jalan-jalan di kota tersebut begitu berliku dan saling bercabang. Gang sempit, jalan kecil hingga lorong-lorong yang saling terhubung membuat rombongan pengawal kesulitan menentukan arah. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpencar agar pencarian bisa dilakukan lebih cepat. Dayal sendiri mencoba mencari informasi dari beberapa orang yang sedang berkumpul di pinggir jalan. Namun seperti yang sudah bisa diduga, orang-orang tersebut ternyata juga bagian dari kelompok penjahat di kota itu. Alih-alih memberikan informasi, mereka justru membuat Dayal semakin kesulitan. Di sisi lain, Chin Mi, Gundi, dan Goku menggunakan cara yang jauh lebih efektif. Dengan memanfaatkan posisi Goku yang bisa bergerak dari atas bangunan, mereka akhirnya berhasil menemukan jejak keberadaan Putri Mito. Chin Mi segera memberitahu Dayal mengenai lokasi sang putri. Namun lagi-lagi Dayal merasa curiga, ia tidak sepenuhnya mempercayai informasi yang diberikan Chin Mi.
Jinmi pun mulai kehilangan kesabaran. Menurutnya sekarang bukan waktunya untuk terus memperdebatkan apakah dirinya bisa dipercaya atau tidak. Putri Mito sedang dalam bahaya dan setiap detik sangat berarti. Sementara itu, para penculik mulai mencari cara agar bisa bergerak lebih cepat. Mereka akhirnya membawa Mito menggunakan sebuah gerobak untuk mempercepat pelarian. Pengejaran pun kembali berlangsung. Di sisi lain, rombongan penculik tanpa sengaja berpapasan dengan pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Jenderal Beru. Kedua pihak pun langsung menyadari keberadaan satu sama lain. Pengejaran berubah menjadi semakin sengit. Namun para penculik ternyata sudah menyiapkan cara untuk memperlambat para pengawal. Mereka melepaskan sekawanan babi dari sebuah kandang tepat di jalur yang akan dilewati pasukan kerajaan. Babi-babi tersebut langsung berlarian memenuhi jalan. Kuda-kuda para pengawal menjadi panik dan kesulitan bergerak. Beberapa pengawal bahkan harus berusaha mengendalikan kudanya agar tidak terjatuh. Hambatan sederhana itu ternyata cukup untuk membuat jarak antara para penculik dan pasukan kerajaan kembali melebar. Sementara keributan terjadi di belakang, gerobak yang membawa Mito terus melaju semakin jauh ke dalam kota Merde menuju tempat Simon yang berada di puncak tebing yang sangat tinggi. Jinmi, Gundi, dan Goku akhirnya tiba di lokasi terakhir tempat mereka melihat Putri Mito. Namun setibanya di sana, mereka kembali harus menghadapi kenyataan bahwa sang putri sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah beberapa penduduk setempat dan sebuah jalan lurus yang membentang menuju sebuah tebing tinggi. Tak lama kemudian pasukan kerajaan kembali tiba di tempat tersebut. Mereka langsung menghampiri Jinmi dan menanyakan keberadaan Putri Mito. Jinmi hanya bisa menggelengkan kepala. Ia mengaku bahwa dirinya juga sudah kehilangan jejak Mito dan tidak tahu kemana para penculik membawanya. Mendengar jawaban tersebut, salah seorang pengawal bernama Babael langsung naik emosi. Ia merasa Jinmi seharusnya bertanggung jawab karena sebelumnya mengaku mengetahui keberadaan sang putri. Namun Jinmi tidak membalas kemarahan tersebut. Ia justru meminta maaf dan menjelaskan seluruh kejadian yang sudah mereka lalui sejak pertama kali melihat Mito diculik. Mulai dari pengejaran, menemukan tempat persembunyian para penculik, hingga bagaimana mereka kembali kehilangan jejak sang putri. Mendengar penjelasan tersebut, Dael mulai sedikit memahami keadaan yang sebenarnya. Ia kemudian meminta Babael untuk mundur dan tidak memperkeruh situasi. Untuk sesaat, keadaan kembali tenang. Namun ketenangan itu ternyata tidak berlangsung lama. Gundi yang memang terkadang terlalu polos tiba-tiba nyeletuk bahwa Mito bisa sampai hilang justru karena kelalaian para pengawal kerajaan. Ucapan tersebut langsung membuat suasana kembali memanas. Babael yang sudah tersulut emosi segera bersiap mengeluarkan pedangnya. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, Jinmi dengan santai menggerakkan tangannya dan menahan gerakan Babael. Gerakannya begitu cepat dan presisi hingga Babael bahkan tidak sempat melanjutkan serangannya. Dael yang melihat kejadian tersebut langsung memperhatikan Jinmi dengan serius. Ia menyadari bahwa gerakan yang baru saja dilakukan Jinmi bukanlah teknik biasa. Itu adalah sebuah teknik bela diri tingkat tinggi. Untuk pertama kalinya, Dael mulai menyadari bahwa pemuda yang sejak tadi ia curigai ternyata memiliki kemampuan yang jauh di atas perkiraannya. Tidak lama kemudian, rombongan pengawal yang dipimpin oleh Jenderal Beru akhirnya tiba di lokasi tersebut. Setelah melihat keadaan di sekitarnya, Beru segera memahami situasinya. Mereka kembali kehilangan jejak Putri Mito. Sebagai seorang jenderal kerajaan, Beru merasa sangat kecewa terhadap dirinya sendiri. Ia merasa gagal menjalankan tugas dan tidak berguna karena tidak mampu menjaga keselamatan sang putri. Namun ia tidak membiarkan rasa kecewa tersebut membuat keadaan semakin kacau. Beru kemudian memerintahkan seluruh pengawal untuk memperketat penjagaan di sekitar lokasi. Mereka harus tetap menyisir wilayah tersebut sambil terus mencari petunjuk mengenai keberadaan Putri Mito. Sementara itu, jauh dari tempat para pengawal berkumpul, Putri Mito sudah dibawa menuju tempat yang jauh lebih berbahaya. Para penculik membawanya melewati sebuah jalan setapak sempit yang berada di pinggiran tebing. Jalan tersebut menjadi satu-satunya akses untuk menuju tempat persembunyian Simon. Di sepanjang perjalanan, penjagaan terlihat sangat ketat. Para penjaga ditempatkan di berbagai titik, memastikan tidak ada orang asing yang bisa masuk atau keluar dengan mudah. Sementara Mito terus dibawa menuju tempat tujuan. Kita beralih ke sebuah istana tempat Simon berada. Suasana di dalamnya justru terlihat begitu tenang. Seorang wanita cantik sedang sibuk menyiapkan minuman, seolah tidak ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Tidak lama kemudian, seorang penjaga datang menghampirinya. Ia membawa laporan penting yang harus segera disampaikan kepada Simon. Dan disinilah sosok yang selama ini hanya disebut-sebut dengan penuh ketakutan akhirnya akan diperlihatkan.
Inilah Simon, sosok yang namanya saja mampu membuat para penjahat dan penduduk kota Merde berhati-hati dalam bertindak. Dialah orang yang selama ini menjadi pusat kekuasaan di balik kota tersebut. Di dalam kediaman Simon, seorang bawahannya akhirnya menyampaikan laporan penting. Ia memberitahu bahwa anak buah Madam baru saja membawa seorang gadis yang diduga merupakan putri kerajaan. Mendengar laporan tersebut, Simon yang sebelumnya terlihat tenang langsung menunjukkan sedikit keterkejutan. Ia tidak menyangka bahwa masalah yang masuk ke wilayahnya ternyata berkaitan langsung dengan seorang putri kerajaan. Sementara itu, kembali ke tempat Chinmi dan para pengawal berada, Jenderal Beru berusaha mencari cara untuk mendapatkan informasi. Ia mencoba bertanya kepada penduduk sekitar mengenai keberadaan Putri Mito. Namun bukannya membantu, hampir semua orang justru mengabaikannya. Jenderal Beru mencoba bertanya sekali lagi, tidak mendapatkan jawaban. Ia kembali memohon agar mereka memberikan sedikit informasi. Bagaimanapun juga, keselamatan seorang putri kerajaan sedang dipertaruhkan. Namun usaha Jenderal Beru tetap sia-sia. Bukannya memberikan petunjuk, beberapa penduduk justru menunjukkan kebencian mereka terhadap pemerintah. Bahkan mereka mulai melemparkan berbagai benda ke arah Jenderal Beru dan para pengawal. Situasi tersebut menunjukkan betapa dalamnya rasa permusuhan penduduk kota Merde terhadap pemerintah kerajaan. Bagi mereka, pemerintah bukanlah pihak yang harus dihormati atau dibantu. Kebencian itu sudah mengakar begitu kuat hingga seorang jenderal sekalipun tidak mendapat sedikit pun simpati. Pemandangan tersebut bahkan mengingatkan pada apa yang pernah terjadi di negeri seberang. Sebuah wilayah yang terkenal dengan julukan negeri sejuta sawit, tempat di mana hubungan antara rakyat dan pemerintah juga kerap dipenuhi ketegangan. Jenderal Beru hanya bisa terdiam menghadapi kenyataan tersebut. Ia mulai menyadari bahwa menemukan Putri Mito di kota seperti Merde bukan hanya soal mengejar para penculik. Mereka juga harus menghadapi seluruh kota yang seakan menolak keberadaan pemerintah kerajaan. Chinmi, Gundi, dan Goku akhirnya memutuskan untuk mencari cara lain. Mereka tidak bisa terus berharap mendapatkan bantuan dari penduduk kota. Ketiganya mulai menyusuri gang-gang sempit di sekitar Merde, berharap menemukan seseorang yang mau memberikan informasi. Pencarian mereka akhirnya membawa mereka ke sebuah kedai bubur. Namun untuk mendapatkan informasi tanpa menimbulkan kecurigaan, Chinmi dan Gundi terpaksa berpura-pura menjadi orang-orang jahat yang biasa berkeliaran di kota tersebut. Mereka mencoba berbaur dengan para pelanggan dan tingkah seolah sudah terbiasa dengan kehidupan keras di Merde. Setelah merasa situasinya cukup aman, Chinmi akhirnya menanyakan sesuatu yang sejak tadi mereka cari. Di mana rumah Simon? Jawaban yang mereka dapatkan justru membuat Chinmi dan Gundi terkejut. Ternyata kediaman Simon berada tepat di atas tebing yang selama ini terlihat jelas dari kejauhan. Chinmi pun menyadari bahwa selama ini mereka sebenarnya sudah berada sangat dekat dengan tujuan mereka. Hanya saja jalan menuju tempat tersebut tidaklah mudah dan dijaga dengan ketat. Sementara itu, Dael dan para pengawal kerajaan juga akhirnya mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Namun cara mereka memperolehnya jelas berbeda. Setelah menghadapi penduduk yang terus menolak memberikan informasi, Dael dan pasukannya akhirnya berhasil mengetahui lokasi Simon melalui cara yang cukup keras. Begitu mengetahui tempatnya, mereka tidak ingin membuang waktu lagi. Dael segera memerintahkan pasukannya bergerak menuju istana Simon. Kini dua kelompok yang memiliki tujuan sama mulai bergerak menuju tempat yang sama. Chinmi, Gundi, dan Goku datang dengan cara mereka sendiri, sementara Dael dan pasukan kerajaan bergerak dari arah yang berbeda. Dan di atas tebing itu, Putri Mito sudah berada semakin dekat dengan sosok yang selama ini menguasai kota Merde. Sementara itu, Putri Mito sedang dibawa menuju kediaman Simon. Untuk mencapai istana yang berada di atas tebing, Mito harus dinaikkan menggunakan sebuah keranjang yang digantung dan ditarik perlahan menuju bagian atas. Dari ketinggian itu, ia bisa melihat jalan yang semakin jauh di bawahnya. Dalam perjalanan menuju tempat yang belum pernah ia datangi sebelumnya, berbagai pikiran mulai memenuhi kepala Mito. Ia mulai membayangkan seperti apa nasibnya setelah bertemu Simon. Apakah ia akan bisa kembali ke istana? Apakah ada yang akan datang menyelamatkannya? Meski begitu, Mito berusaha tetap kuat. Ia tidak ingin diperlakukan seperti tawanan yang tidak memiliki pilihan. Bahkan dalam keadaan seperti itu, harga dirinya sebagai seorang putri kerajaan tetap ada. Putri Mito kemudian mengambil keputusan. Jika mereka memang ingin membawanya ke tempat Simon, ia tidak perlu diperlakukan seperti seorang tahanan. Cukup tunjukkan jalan kepadanya. Ia akan berjalan sendiri. Dengan keberanian yang masih tersisa, Putri Mito bersiap menghadapi apapun yang menunggunya di atas tebing. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar harus berdiri dengan kekuatannya sendiri, tanpa bergantung pada pengawal maupun kemewahan istana. Bagaimana nasib Putri Mito? Apakah Chinmi dan kawan-kawan bisa menyelamatkannya?